Waalaikumsalam. Atas kesempatan kita, syukur alhamdulillah hari ini untuk Topi putih. membacakan hasil diskusi dari kami Topi Putih. Nama warna putih ya. Judulnya di sini semaraknya fenomena fashion JJ terhadap siswa anak sekolah, khususnya anak SMA saya bicarakan ini. Terus hasil diskusi grup sesuai dengan tugas warna topinya, yaitu satu di sini saya punya hasil di sini ada 4. Pertama, faktanya anak-anak lebih suka dengan konten-konten yang mengakibatkan putus sekolah. 2, dengan membuat konten ini anak-anak lebih senang karena mendapatkan endorse atau penghasilan. Oh, endorse ya. Endorse. Oke. Ketiga, karena bosan dengan suasana pelajaran, seragam, peraturan sana sini itu, akhirnya anak-anak bolos untuk bisa berkumpul dengan teman-temannya ikut di fashion JJ ini. Nongkrong ya. Nongkrong. Keempat, anak-anak bisa kabur dari rumah dan keluar dari sekolah dari fakta ini. Terima kasih. Oke. Ada tambahannya? Oh, ada Ya, tambahan. fakta yang fenomena yang lagi viral ini yaitu adanya viralnya anak sekolah yang mengekspresikan di jalan sendirian di jalanan ya, atau di jalan trotoar, sehingga kemudian viralnya anak sekolah yang jadi orang biasa sehingga mereka dapat mengekspresikannya ya entah itu di jalan atau di mana. Kemudian viralnya adanya TikTok, membuat suatu TikTok JJ Fashion Week sehingga Fashion Week sehingga anak tersebut punya kreasi sendiri dengan percaya dirinya ya. Kemudian itu aja. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok Kopi Kuning membahas tentang Saya juga teriak-teriak. Lanjut. sisi positif dari permasalahan fenomena fashion jalanan dan tantangan sekolah menemukan solusi sesuai dengan kurikulum Merdeka. Sisi positifnya ada beberapa. Pertama, anak-anak terlatih percaya diri, karena zaman sekarang untuk memiliki kepercayaan diri anak-anak itu sangat kurang. Terus kedua, anak-anak mendapatkan ruang untuk mengekspresikan minat dan bakat mereka. Yang ketiga, membuka wawasan anak-anak bahwa bakat dan minat yang mereka miliki itu bisa dijadikan income, pendapatan gitu. Selanjutnya, dengan adanya fenomena fashion jalanan ini, kita melihat bermunculan ide-ide yang kreatif dan inovatif dari anak-anak yang selama ini tidak pernah kita lihat. Ya, ada yang mau ditambah? Oh ya, satu lagi. Dengan fenomena jalanan ini, anak-anak punya peluang untuk dikenal khalayak ramai. Jadi mereka pada akhirnya itu tenar dan hukum dominonya, mereka bisa mendapat endorse, mereka terkenal, dan ini sepertinya menjadi cita-cita paling banyak anak muda jadi feminis gitu. Tambahan ya untuk hasil dari diskusi topik kuning. Pertama yaitu anak muda bertifat unik dan berani tampil beda. Kedua, di kalangan remaja mereka akan lebih kreatif untuk menampilkan jati dirinya sesuai dengan passion mereka. Ketiga, ya, memunculkan jiwa yang lebih semangat untuk semua perbedaan serta memenuhi kebutuhan di konten sosial media. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kelompok kuning. Topi hitam ini melihat dari sisi negatifnya. Oke. Kelompok hitam. Dari diskusi kami kelompok topi hitam bahwa
dari lifestyle-nya JJ dan Bonge ini menimbulkan beberapa kerugian. Satu, misalnya munculnya pelanggaran tata tertib dalam penggunaan fasilitas umum, zebra cross, memunculkan kemacetan di jalan. Kemudian yang kedua adalah munculnya pelanggaran nilai dan norma sosial seperti pakaian yang tidak sopan, tidak pantas diperlihatkan di umum, kemudian menjadi tempat berkumpulnya LGBT, muncul gaya bahasa yang tidak sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia seperti yang sudah kita kenal slebey. Slebeu. Dia slebenya versi Solo, versi Honong Kiri. Kemudian berkembangnya paham konsumerisme. Jadi anak-anak mulai berpikir mengeluarkan banyak uang hanya untuk fashion. Jadi menimbulkan kesenjangan-kesenjangan di antar temannya. Dan berkembangnya sifat pamer, egois, sombong, merasa apa yang mereka tampilkan itu diterima oleh masyarakat luas, padahal sebenarnya tidak. Kemudian yang terakhir akan muncul subkultur baru, yaitu subkultur yang menyimpang. Begitu dari kelompok topi hitam. Oke. Tepuk tangan. Topi merah ini, Balik. topi merah ini membahas dari sisi emosi. Nah, emosi yang muncul. Oke. Ekspresi ya, ekspresi. Menanggapi fenomena fashion jalanan dan tantangan sekolah menemukan solusi sesuai dengan kurikulum Merdeka, saya sebagai orang tua sekaligus guru merasakan emosi yang sangat sedih. Kenapa sedih? Pasalnya banyak sekali di kegiatan tersebut pria yang berbusana atau berperawakan seperti wanita. Apalagi mereka banyak sekali mendapat sorotan dari mata kamera sehingga menjadikan mereka lebih terkenal. Hal inilah yang menjadi tingkat kesedihan kami, pasalnya seolah-olah negara kita itu melegalkan kegiatan LGBT. Yang kedua yang membuat hati saya merasa teriris-iris sebagai orang tua adalah mereka, wanita dan lelaki itu bercengkrama seolah-olah seperti berhubungan intim sekali, yang menurut saya itu benar-benar sangat dilanggar dan itu sangat melanggar etika dalam bergaul. Jadi sebagai orang tua saya sangat merasa prihatin. Kemudian dari sisi guru, karena kami bertiga adalah seorang guru pendidik, kami juga sangat kecewa melihat fenomena ini. Mengapa? Karena para pelaku fashion jalanan yang notabene adalah seorang siswa ternyata lebih mengutamakan kegiatan fashion tersebut, sehingga bahkan sering kali kita lihat di media foto-foto mereka keluar, mereka itu rela tidur di jalanan. Jika mereka tidur di jalanan, bagaimana kegiatan belajarnya di rumah? Itu saja dari kami, terima kasih. Ada yang menambahkan? Nggak ada. Oke ya. Tadi katanya seneng bujur. Oke. Jadi nggak ada senengnya ini. Ekspresi senengnya nggak ada ya. Sedih semua ya. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman di sini. Terima kasih atas waktunya Pak. Ini kami dari tim Hijau. yaitu tentang alternatif solusi Yang kreatif. yang kreatif. Ya. Dari kami yang pertama ini untuk kita yang sekolah Pak ya. Jadi yang pertama kita memberikan waktu untuk siswa berkreasi. Yang kedua menyediakan wadah atau tempat untuk mengekspresikan bakat dan kemampuan anak didik seperti panggung ekspresi atau bisa dibilang tadi ada waktu
hari Jumat tadi kami namakan istilah Free Day Fashion Day. Free Day Fashion Day. Ya, Hari F2D gitu. Wah, Jelas ya. Free Day Fashion Day. Ini bisa sebulan sekali, Pak. Nah, untuk yang ketiga, menyelenggarakan lomba-lomba yang berhubungan dengan ekspresi atau fashion tersebut untuk siswa di akhir semester. Bisa kita sisipkan di kelas meeting untuk mengisi kelas meeting bisa, Bu. Ya, biasanya di kelas meeting itu kan kadang sekolah bingung mau Lomba apa? ngadain apa untuk mengisi acara gitu loh. Nah, jadi kita manfaatkan untuk ini fashion atau ekspresi fashion ini. Yang keempat, ini berhubungan dengan digitalisasi, yaitu siswa kita arahkan untuk membuat vlog atau YouTube ya, yang bisa berhubungan dengan ekspresi atau fashion siswa tersebut. Ya. Mungkin itu solusi dan alternatif dari kami tim hijau mengenai fenomena fashion jalanan dan tantangan sekolah menemukan solusi sesuai dengan tuntutan kurikulum. Solusinya sesuai dengan kurikulum Merdeka itu tadi ya. Ya. Menyediakan wadah itu ya. Ya. Oke. Mungkin Terima itu aja, kasih. Pak. Waktu kami persilakan. Oke. Kembalikan ke saya. Ya. Tim biru memberikan hasil setelah dikelola yang memberikan kesimpulan. Satu grup lagi yang belum. Kuncinya di sini loh, Pak. Solusi. Sudah. Tadi yang nakal Pak Jarot. Sudah itu dulu buat dibaca. Sama aja dulu ya, Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari sekian kelompok 1, 2, 3, 4, 5 kelompok warna yang berdiskusi, hasilnya bisa saya simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan fashion atau pengekspresian diri untuk siswa dalam waktu tertentu di setiap bulan itu bisa dilakukan. Kenapa? Karena bisa memberikan dampak yang positif kepada peserta didik, meminimalisir dampak negatif yang terjadi di kalangan siswa mengenai fenomena jalanan dan fenomena fashion jalanan ya. Jadi anak-anak kita dibuatkan tempat atau wadah untuk mengekspresikan kreativitas fashionnya ya, kreativitas fashionnya di sekolah, jadi tidak di jalan. Nah, kemudian kegiatan ekspresi fashion di sekolah ini mungkin perlu diberikan nama ya. Jadi waktunya kita laksanakan di waktu tertentu, nanti di kalender akademik kita beri tanda kapan bisa dilaksanakan. Kemudian yang perlu diperhatikan pada saat pelaksanaan nanti, peserta didik atau anak-anak tidak membebani orang tua biaya tambahan ya.
biaya tambahan. Jadi kalau dia mau berkreasi, ya diusahakan dari barang yang harganya seminimal mungkin, ya, tidak perlu membebani orang tua. Nah, nama kegiatannya kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah apa namanya itu, hari ekspresi berpakaian yang apa namanya, yang fashionable, ya, fashionable dan trendy, ya. Atau nanti bisa disepakati lagi apa namanya. Tadi yang kelompok hijau apa namanya tadi ini? Tapi bukan cuma baju doang kan? Hari bebas berpakaian, ya, hari ekspresi bebas berpakaian, ya. Tapi harus tetap sopan dan Kalau bahasa Indonesia itu sudah Jumat ekspresi dan kreasi. ya. Jumat ekspresi dan kreasi. Kalau di Inggris kan agak kepanjangan. Iya. Friday expression and creation. Oh ya, Boleh lah. Iya. Boleh, iya, boleh bahasa Jerman. Saya masih mikir. Jangan gitu dong. Bahasa Mesir, pakai bahasa Mesir. Iya, iya. Silakan teman-teman coba tulis nama, kita pilih nanti. Nama kegiatan itu. Ya. Nama kegiatan Yang simple, mudah diingat dan mengena. Friday expression. Pakai bahasa Inggris lah pas sekali. Bahasa Indonesia aja, Kin. Bahasa Inggris lah, keren-keren. Tadi bagus tuh F. Friday Express Day. Apa? Itu aja. Friday Express Day. F2D tadi loh. Friday Friday